Pilih Indonesia atau Malaysia? Akhir-akhir ini terdapat sejumlah postingan di media sosial yang mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak justru memilih bergabung dengan Indonesia. Muncul sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi pilihan rakyat Sabah dan Sarawak? Tetap dengan Malaysia atau justru pilih bergabung dengan Indonesia? Melansir dari Kompas.com, pernyataan yang menyebut Sabah dan Sarawak akan bergabung dengan Indonesia tidaklah benar atau hoax. Di sisi lain, dibenarkan bahwa ada sejumlah aktivis kemerdekaan dari Sabah dan Sarawak yang berjuang untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Sabah dan Sarawak tidak bergabung dengan Indonesia, tetapi mereka memiliki keinginan untuk mendirikan negara sendiri, bahkan kemungkinan dua negara yang berbeda, yaitu negara Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman pun semua selalu dalam keadaan sehat sekeluarga, amin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi video di mana saya menemukan video ini di channelnya Data dan Angka Channel. Buat teman-teman bolehlah kunjungi channelnya Angka dan Data Channel ini. Channel ini bagus menurut saya pribadi. Ya, saya ingin mereaksi video ini dan apa sih isi dan pesan dalam video tersebut. Oke guys, tanpa berlama-lama kita saksikan langsung aja video lengkapnya. Suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Dan tengok sajalah dekat Indonesia, tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Akhir-akhir ini, Sabah dan Sarawak masih menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah sumber mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia dan merdeka. Bahkan ada juga yang mengatakan Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia. Benarkah berita tersebut? Jika disuruh memilih, Sabah dan Sarawak memilih Malaysia ataukah Indonesia? Sahabat Angka dan Data, inilah 7 fakta yang terungkap sebenarnya. 1. Geografi Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak merupakan dua negara bagian yang terletak di negara Malaysia, tepatnya di Malaysia bagian timur. Sabah beribu kota di kota Kinabalu, sedangkan Sarawak beribu kota di kota Kuching. Penduduk kedua negara bagian ini pada tahun 2024 mencapai sekitar 6,7 juta jiwa atau hampir 20% dari total penduduk negara Malaysia. Di sisi lain, Sarawak menjadi negara bagian dengan wilayah terluas di Malaysia, sedangkan Sabah terluas kedua. Sehingga jika kedua negara bagian ini digabungkan, maka luasnya mencakup hingga 60% dari luas negara Malaysia. Luas juga ya. 2. Ketidakadilan. Sabah dan Sarawak memiliki sumber daya alam yang besar, bahkan penyumbang terbesar penghasil minyak di negeri jiran. Lebih dari 60% minyak produksi Malaysia justru berasal dari Sabah dan Sarawak. Kaya akan sumber daya alam, namun kenyataan yang ada justru sebaliknya. Menurut data dari Departemen Statistik Malaysia tahun 2022, Sabah memiliki tingkat kemiskinan tertinggi se-Malaysia, yaitu mencapai hingga 19,7% dari penduduk. Sedangkan Sarawak tertinggi ketiga di Malaysia dengan persentase tingkat kemiskinan penduduk mencapai hingga 10,8%. Situasi inilah menjadi salah satu alasan kuat mengapa penduduk Sabah dan Sarawak merasakan ketidakadilan, apalagi mereka berada di Malaysia Timur yang situasinya justru jauh berbeda dibandingkan kemajuan yang ada di Malaysia Barat. 3. Gerakan kemerdekaan.
Memasuki abad 21 mulailah bermunculan sejumlah organisasi gerakan kemerdekaan bagi Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia. Beberapa organisasi tersebut diantaranya Sabah Sarawak Keluar Malaysia atau SSKM yang berdiri di negara bagian Sabah. Ada juga Sarawak Association of People Aspirations atau SAPA dan berbagai gerakan kemerdekaan lainnya. 4. Aksi kemerdekaan. Pada tanggal 23 September 2024, sebuah kelompok kemerdekaan Sabah dan Sarawak terlihat melakukan aksi mereka. Aksi mereka ini dilakukan di depan gedung Parlemen Victoria, Australia. Aksi kelompok kemerdekaan Sabah dan Sarawak ini lalu menjadi viral. Mereka menurunkan bendera Malaysia dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak sebagai bentuk dukungan kemerdekaan untuk Sabah dan Sarawak. Tak sedikit penduduk di Sabah dan Sarawak yang memberi dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok kemerdekaan ini. Mereka merasa suara mereka dan aspirasi mereka selama ini telah diwakili dan terus diperjuangkan hingga ke dunia internasional. Okey, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. 5. Misi sebenarnya. Moses Ampang merupakan salah satu anggota dari gerakan kemerdekaan yang melakukan aksi di Australia tersebut. Gerakan kemerdekaan ini diketahui bernama Sabah Sarawak Rights Australia New Zealand atau SSRANZ. Moses mengatakan bahwa tujuan dari aksi yang mereka lakukan ini merupakan misi untuk membawa suara Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia hingga meraih kemerdekaan. Penjelasan dari Moses ini tentu menjadi tanda bahwa persatuan dari Malaysia terancam dan sedang tidak baik-baik saja. GO Sabah Sarawak Right Australia New Zealand. Keberadaan kami di Australia ini bukan satu drama atau omongan kosong. Perjuangan kami adalah membawa suara Sabah dan Sarawak untuk mencapai kemerdekaan. Ia bukan suatu igauan ataupun mimpi siang malam, tetapi ia dipenuhi dengan kesungguhan melalui usaha untuk memberikan kesedaran di Sabah Sarawak, iaitu tanah air kami, sehingga ke peringkat antarabangsa, dan kini kami berada di Australia. Kami juga mempunyai rakan seperjuangan yang berada di seluruh dunia, khususnya di United Kingdom. Jadi bagi mereka yang melihat ataupun memikirkan bahawa kemerdekaan untuk Sabah Sarawak itu tidak akan tercapai, saya ingin katakan kepada mereka bahawa Malaysia dahulu adalah sebuah cerita saja, tetapi apabila disertai dengan usaha, ia telah menjadi realiti. Walaupun ia menjadi realiti, tetapi pembentukan Malaysia itu adalah tidak sah, dan melihat dari segi perundangan, ia adalah terbatal kerana tidak mengikuti polisi ataupun prosedur yang telah ditetapkan. Berbalik kepada perjuangan SSRNZ, perjuangan Sabah dan Sarawakian untuk memperjuangkan kemerdekaan di luar negara, khususnya di Australia, kami melakukan bahagian kami, iaitu memberikan kesedaran, menyebarkan kesedaran, dan mesej ini ditujukan khasnya di tanah air, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kami tidak pernah lucu ataupun bermain dalam perjuangan ini, kerana anggota kami ataupun ahli-ahli kami yang memperjuangkan ini berhadapan dengan ancaman nyawa dan mereka berjauhan dengan keluarga. Jadi jikalau anda melihat ini sebagai satu permainan politik, saya katakan itu tidak benar sekali. Sebab kami yang berada di sini, mereka yang bersama-sama tunjang kepada pergerakan ini akan memastikan bahawa kemerdekaan Sabah dan Sarawak itu akan tercapai meskipun mengambil masa beberapa tahun. 6. Pilih Indonesia atau Malaysia. Akhir-akhir ini terdapat sejumlah postingan di media sosial yang mengatakan bahwa Sabah dan Sarawak justru memilih bergabung dengan Indonesia. Muncul sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya yang menjadi pilihan rakyat Sabah dan Sarawak? Tetap dengan Malaysia atau justru pilih bergabung dengan Indonesia?
Melansir dari Kompas.com, pernyataan yang menyebut Sabah dan Sarawak akan bergabung dengan Indonesia tidaklah benar atau hoax. Di sisi lain, dibenarkan bahwa ada sejumlah aktivis kemerdekaan dari Sabah dan Sarawak yang berjuang untuk memerdekakan Sabah dan Sarawak dari Malaysia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Sabah dan Sarawak tidak bergabung dengan Indonesia, tetapi mereka memiliki keinginan untuk mendirikan negara sendiri, bahkan kemungkinan dua negara yang berbeda, yaitu negara Sabah dan negara Sarawak. 7. Pesan. Sahabat anggaran data, apapun itu kita berharap yang terbaik ya bagi Sabah dan Sarawak, terlebih negara Malaysia. Sebagai negara tetangga yang baik, kita hanya bisa mendoakan semoga setiap keputusan yang diambil oleh penduduk Malaysia merupakan keputusan yang terbaik dengan segala risiko yang ada, khususnya penduduk Sabah dan Sarawak. Kalau menurut kalian, setujukah Sabah dan Sarawak? Ya guys, jadi itu video kali ini. Semoga yang terbaik lah buat Malaysia, Sabah dan Sarawak. Seperti apa kedepannya kita nggak tahu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.